Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuralisa Ramadhani, NPM 2023103711. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis VDI yang ada di Indonesia. Nah, secara umum jenis-jenis VDI yang ada di Indonesia dapat dikategorikan menjadi VDI horizontal, vertikal, dan konglomerat dan platform. VDI horizontal melibatkan ekspansi bisnis ke negara lain untuk memproduksi barang sejenis, sementara VDI vertikal yaitu berfokus pada investasi dalam rantai pasokan. VDI konglomerat melibatkan investasi di bidang industri dan produksi barang di satu negara dan penjualan di negara lain. Nah, rinci tentang jenis-jenis VDI horizontal yaitu perusahaan memperluas operasi domestiknya ke negara asing dengan menjalankan aktivitas yang sama. Tujuan utama adalah mendekati pasar baru dan mengurangi biaya transportasi serta hambatan perdagangan. Contoh, perusahaan otomotif membuka pabrik di negara lain untuk melayani pasar di negara tersebut. Nah, yang kedua ada VDI vertikal, yaitu perusahaan berinvestasi dalam rantai pasokan, misalnya di negara dengan biaya produksi lebih rendah untuk memproses bahan baku atau komponen. Tujuannya adalah mencapai efisiensi biaya produksi. Contohnya perusahaan tekstil, yaitu membuka pabrik di negara dengan biaya tenaga kerja rendah untuk memproduksi kain, kemudian mengimpor kain asal untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga ada VDI konglomerat. Nah, perusahaan berinvestasi berbagai industri yang tidak terkait dengan bisnis utamanya, biasanya dalam bentuk usaha patungan dengan perusahaan asing yang sudah beroperasi. Contohnya perusahaan telekomunikasi berinvestasi di sektor perbankan atau properti. Nah, yang keempat ada VDI platform, yaitu perusahaan membuat produk di satu negara dan menjualnya di negara lain. Fokus pada penggunaan negara sebagai platform untuk menjangkau pasar global. Contohnya, perusahaan manufaktur di Asia memproduksi produk dan mengekspornya ke negara lain. Selain jenis-jenis di atas, VDI juga dapat berbentuk Grand Flag Investment, yaitu perusahaan asing mendirikan fasilitas baru di negara penerima investasi. Yang kedua ada Mergers and Acquisitions, yaitu perusahaan asing mengakuisisi perusahaan yang sudah ada di negara penerima investasi joint ventures. Nah, perusahaan asing berpatungan dengan perusahaan lokal untuk mendirikan usaha baru. Selanjutnya ada strategi alliances, yaitu perusahaan asing membentuk kemitraan strategi dengan perusahaan lokal untuk meningkatkan daya asing di pasar lokal. Nah, dengan memahami jenis-jenis VDI ini, investor dapat menyesuaikan strategi investasi mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.